Salam Sri Rahayu Niswantoro, salam segitiga emas Joglo Semar Bali. Berjumpa kembali dengan saya Bintang Pamungkas di sini. Setelah kemarin di konten pembukaan channel ini, ya, Suara Dinamika Nusantara, saya sampaikan beberapa pesan terdahulu dari leluhur yang pernah saya dapat secara spiritual, tentunya ya. Karena untuk mendapatkan pesan itu atau untuk menerima pesan itu pun saya juga tidak, ibarat orang Jawa bilang, tidak ngeh. Saya tidak mempedulikan atau saya tidak memfokuskan pada pesan itu. Jadi saya anggap biasa lah, pesan itu hanya sekedar mungkin suara. Ternyata setelah perjalanan waktu sekian puluh tahun, ini kan secara spiritual tentu apa yang menjadi pesan itu ternyata benar-benar menjadi satu pesan agar supaya kita memperhatikan, agar kita selalu ingat ya tentang kebersamaan kita, kehidupan kita, kebersamaan kita dalam satu lingkup negeri, kebangsaan, kenegaraan. Dua pesan yang sudah saya sampaikan dari para leluhur, karena itu merupakan amanah yang harus saya sampaikan. Percaya atau tidak, diakui atau tidak, ya, atau yang lain-lainnya, monggo silakan. Lalu ada satu pesan lagi yang hampir lupa saya sampaikan karena ini amanah. Setelah pesan Sri Rahayu Niswantoro, segitiga emas Joglo Semar Bali, ada satu pesan khusus ketika saya dapatkan waktu itu saya belajar ngaji ya di sebuah pesantren Al-Ikhlas. Di antaranya pesan itu adalah rapatkan barisan, luruskan shot. Tadi di satu grup kita ya, saya pribadi sudah sampaikan kepada rekan-rekan apa makna salam rapatkan barisan, luruskan shot. Jadi itu salam atau pesan salam itu benar-benar saya terima ketika saya berada di pesantren dulu, belajar untuk mengaji diri, belajar tentang bagaimana ilmu ikhlas itu. Karena pada waktu itu memang untuk belajar ngaji kepada seorang mursyid, seorang kiai, sesepuhan, sesepuh, tokoh, ulama, itu tidak mudah karena butuh waktu panjang saya untuk mencari seorang mursyid yang benar-benar beliau mengajarkan sebuah ilmu ikhlas dalam sebuah lembaga pendidikan tinggi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pendidikan pondok pesantren yang diharapkan nantinya mampu melahirkan pribadi yang insan kamil. Nah, apa itu insan kamil? Yang memiliki keimanan, kemudian ketakwaan ya, iman, Islam, dan ihsan. Itu kalau di dalam keyakinan agama Islam. Nah, bagaimana insan kamil itu? Yaitu pribadi-pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi, berwawasan luas, ya kan? Ilmu pengetahuan tinggi ini, maju berkembang tinggi ini tidak hanya bagi mereka yang berpendidikan tinggi, namun mungkin karena satu keterbatasan mereka bisa saja tidak memiliki biaya, tapi mereka belajar secara otodidak atau belajar dari literasi yang memang literasi itu valid. Nah, ini adalah ilmu pengetahuan yang tinggi, kemudian memiliki wawasan yang luas, menguasai high tech, ya, ilmu pengetahuan teknologinya dikuasai, lalu memiliki agama yang kuat, keyakinan yang kuat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian memiliki sopan santun, sopan santun. Jadi boleh dikatakan unggah-ungguh, memiliki tabiat ya, lalu memiliki budaya. Nah, ini sopan santun dan budaya ini menjadi satu, budi dan daya. Itu salah satu tujuan yang pernah disampaikan oleh beliau-beliau mursyid saya dan para leluhur ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pesannya, kalau pesan itu baik, maka saya maknai bahwa pesan itu benar-benar dari leluhur yang baik, mursyid yang baik. Nah, itu jadi insan kamil adalah dalam keyakinan Islam yaitu iman, Islam, dan ihsan.
Nah, dalam ecowantah keseharian atau ke masyarakat karena memiliki keyakinan dan agama yang berbeda, insan kamil dimaknai oleh beliau yaitu pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sesuai dengan perkembangan zaman tentunya, kemudian wawasan yang luas, kemudian memiliki keyakinan agama yang tinggi, berbudi pekerti tinggi, dan beradab atau berbudaya yang tinggi yang baik. Itu pesan dari beliau. Nah, sekali lagi, inti pesannya apa? Begitu waktu di pesantren, karena pada waktu itu saya hanya memandang atau saya berpikir, oh ini pesan hanya sebuah pesan yang mengandung makna, boleh dikatakan satu kelompok atau satu wadah, satu kelompok tertentu. Tapi setelah saya cari bertahun-tahun maknanya dalam perjalanan spiritual saya, ternyata pesan itu sebuah pesan yang penuh makna, tidak hanya untuk satu kaum, kelompok, golongan, organisasi. Jadi pesan kesatuan di sini. Pesannya apa? Yaitu rapatkan barisan, luruskan shop. Nah, ini adalah pesan persatuan dari beliau-beliau leluhur, di mana saya dapatkan di pesantren dulu waktu ngaji saya ya. Itu perjuangan beliau-beliau, para kiai, ulama, tokoh masyarakat, ya kan, para kaum terpelajar pada waktu itu benar-benar merapatkan barisannya. Rapatkan barisan dimaknai oleh beliau adalah satukan langkah mereka, visi misi mereka, ya, dalam sebuah kerangka kebangsaan, kenegaraan. Nah, rapatkan barisan itu maksudnya dari, kalau boleh dikatakan gambaran dari kepulauan kita adalah jajaran pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Makanya ada istilah kalau di kita itu kan barisan ya, bukit barisan, ya kan. Jadi ring of fire ya, itu perbukitan Menoreh itu adalah bukit barisan. Nah, itu beliau memaknai bahwa rapatkan barisan itu harus merapatkan, bersatulah mereka, bersatulah kalian dalam suku-suku, etnis-etnis, ya, kelompok-kelompok masyarakat. Itu maksudnya bersatu mereka. Jadi umpamanya saya Jawa, suku Jawa ya harus bersatu. Nah, kemudian suku Sunda harus bersatu, Batak bersatu, Betawi bersatu, kemudian Dayak bersatu. Itu pesan beliau. Itu suku, dari suku-suku, karena Nusantara ini dulu, Nusantara itu kan terbentang hingga Costa Rica, Amerika Latin ya kalau nggak salah, hingga sebagian Eropa. Itu wilayah Nusantara. Itu monggo silakan, kalau masalah itu validasinya saya sendiri juga hanya membaca beberapa literasi yang dulu saya lihat juga valid gitu. Itu terbentang, itu suku-sukunya mereka harus bersatu dulu, masing-masing golongan kelompok itu harus bersatu, karena jangan sampai begitu nanti kita bersatu dalam sebuah kesatuan negeri, negara atau kebangsaan kita, antar suku ya, di dalam suku itu sendiri saling terpecah belah. Nah, itu makanya beliau pesannya rapatkan barisan, yaitu rapatkan barisan, satukan visi misi kalian, baik itu dari suku Sunda, suku Batak, mereka harus bersatu. Batak dengan Batak harus bersatu, Jawa dengan Jawa harus bersatu, Sunda dengan Sunda harus bersatu dulu. Baru setelah antar suku atau masing-masing suku itu bersatu, barulah antar suku itu bersatu. Makanya disebut rapatkan barisan. Itu dari kesukuan, kewilayahan dalam arti kondisi budaya ya, atau kultur budaya masing-masing harus disatukan dulu. Baru nanti bersatu antar budaya. Apa maknanya? Terbentuklah rapatkan barisan, luruskan shop. Jadi bagi para leluhur itu memaknai luruskan shop kalau dalam Islam, karena beliau itu saya berkeyakinan Islam ya, agama Islam, Muslim, makanya luruskan shop ini dalam arti kata dalam peribadatan. Jadi kalian harus bersatu, antara Kristen dengan Kristen, Islam dengan Islam harus bersatu ya, kemudian Buddha dengan Buddha, Hindu dengan Hindu, dengan keyakinan kalian masing-masing. Seperti Islam di sini kan terpecah menjadi 73 golongan. Itu kata beliau baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi luruskan shop. Jadi kalian harus bersatu antara keyakinan dan agama. Setelah kalian bisa menyamakan persepsi, keyakinan, ibadah kalian dalam satu keyakinan, ya, kita memang Islam contohnya. Islam adalah 4 mazhab, ya. Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Ahmad itu memiliki 4 mazhab. Jadi kalian tetap dalam satu Islam, karena Islamnya itu yang diambil, jangan perbedaan mazhabnya, tapi
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah yang harus kita sepakati bersama untuk menjadikan 4 mazhab itu bersatu. Yang mampu menyatukan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan mazhab Imam Syafi'i, bukan Imam Hanafi, Hambali, dan Imam Ahmad. Karena kalau kalian hanya bermazhab menyatukan berdasarkan konsep mazhab, maka di situ akan terjadi perpecahan menjadi 73 golongan, dan itu bahaya untuk Islam sendiri ya. Untuk Islam sendiri, karena keyakinan saya Islam yang saya bahas, saya sampaikan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu pesan beliau. Setelah 4 mazhab itu bersatu, setelah masing-masing mazhab itu mempersatukan diri, kemudian bersatu dengan 4 mazhab, makanya lah kita bermazhab kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, itu dalam Islam saja. Setelah kita bersatu dalam mazhab Rasulullah SAW, barulah kita bisa bersatu dengan umat-umat yang lain yang tinggal dalam satu wilayah negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafurur rahim. Nah, itu pesan beliau waktu saya mengaji di pesantren. Nah, pesan spiritual beliau itu saya sampaikan, karena kalau di dalam NU sendiri adalah rapatkan barisan. Nah, itu pada waktu itu NU berjuang ya, para sesepuh NU, ulama-ulama MU terdahulu, Kiai Haji Wahid Hasyim, ya kan, itu berjuang dengan tubuh NU ya, saat ini yang berkembang menjadi NU, itu rapatkan barisan. Nah, maksudnya rapatkan barisan karena beliau umat Islam, ya kan, yang membela negara. Nah, disitulah, ya kan, beliau mengesampingkan keyakinan, mau Islam kayak, mau Kristen kayak, mau Hindu kayak, mau Buddha. Pada waktu itu beliau berjuang bersama untuk merebut kemerdekaan negeri ini. Nah, itu kalau kita sebagian teman-teman rekan-rekan sahabat saya itu, beliau itu kan salam dari NU. Nah, tapi kan kita rapatkan barisan lulusan. Sebenarnya itu bukan dari NU, tapi dari leluhur. Memang beliau dulu ya kiai, ulama, tokoh-tokoh agama terutama dalam Islam itu rapatkan barisan, luruskan shaf. Nah, itulah, jadi kita rapatkan persatuan kita antar suku, antar golongan, antar kelompok, baru kita bersatu dalam barisan negeri ini. Nah, kemudian tentu barisan-barisan suku-suku itu memiliki keyakinan dan agama yang beraneka ragam. Itu pesan yang ketiga yang saya terima dari beliau, untuk segera merapatkan barisan dan luruskan shaf. Bersatu kita teguh, kata beliau, harus bersatu, mau agama Islam, mau agama Buddha, Hindu, Kristen. Hilangkan masalah keyakinan kalau kita ingin mempertahankan negeri ini yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang gemah ripahlah Cinawi toto titul tentem Kertora Harjo, seperti yang disampaikan oleh beliau Kanjeng Nabi juga, baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, itu pesan yang saya terima dari para leluhur, dan itu merupakan amanah yang harus saya sampaikan kepada seluruh saudara-saudari saya, ya kan, seluruh rakyat tentunya negeri ini, dalam mengatasi situasi kondisi yang seperti ini. Hanya itu saja sementara ini. 3 pesan utama Sri Rahayu Nuswantara, segitiga emas Joglo Semarbari, dan rapatkan barisan, luruskan shaf. Kalau sebagian kalangan mungkin mengatakan itu salam komando tertinggi katanya, wallahu a'lam bishawab, tapi saya hanya menyampaikan pesan itu saja sebagai amanah sudah saya sampaikan kepada saudara-saudari saya sebangsa dan setanah air. Sekali lagi, hanya itu yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Apa yang sudah saya sampaikan itu merupakan bagian dari amanah. Kalau tidak saya sampaikan secara publik, ke publik, nanti saya berdosa, memiliki tanggung jawab. Saya dituntut oleh leluhur, kenapa kamu nggak sampaikan kepada publik? Itu. Jadi itu saja, mungkin jika ada kata-kata yang kurang pas atau berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Bintang Pamungkas dalam channel Suara Dinamika Nuswantara. Salam segitiga emas Joglo Semarbari. Salam Sri Rahayu Nuswantara. Rapatkan barisan, luruskan shaf.